Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Sulpiana, Ridwan, dan Nur Fatima. Kami dari kelas PAI 4E. Nah, dalam tugas kali ini kami akan membahas tentang profesi guru dalam perkembangan siswa. Mata kuliah ini dibawakan oleh Ibu Badriah SPD MPD. Baiklah, adapun pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas dalam PPT kali ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian profesi guru, yang kedua yaitu memahami siswa sebagai pembelajar dasar, yang ketiga itu ciri-ciri profesi guru dalam perkembangan siswa, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima selaku pemateri pertama dengan NIM 19020100156. Pada dasarnya, profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh, walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan yang semi-profesional. Namun, sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh pada lembaga pendidikan yang lulusannya menyiapkan tenaga guru. Profesi kependidikan, khususnya profesi keguruan, tugas utamanya adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Maka, profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Kemudian, pekerjaan mengajar dan mendidik yang dilakukan oleh guru memerlukan sifat-sifat kreatif dan inovatif. Selain itu, seorang guru harus disiplin dalam menjalankan pekerjaannya. Seorang guru harus memahami tanggung jawabnya dan menyadari dampak negatif yang akan terjadi jika ia tidak disiplin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sulpiana sekaligus pemateri kedua. Materi kedua yaitu memahami siswa sebagai dasar pembelajaran. Yang pertama itu, kita harus mengetahui apa itu definisi dan makna perkembangan itu sendiri, di mana perkembangan mengandung implikasi bahwa perubahan yang bersifat perkembangan adalah perubahan yang beraturan atau terpola, serta mengikuti tahap atau sekuensi tertentu. Perkembangan sendiri adalah proses yang kompleks karena perkembangan merupakan hasil dari berbagai proses berpikir kognitif, proses biologis, sosial, moral. Dalam pandangan lama, ada 3 bagian. Yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan fisik, di mana itu terdiri dari badania dan keterampilan motorik. Yang kedua itu perkembangan aspek kognitif, di mana itu terdiri dari belajar, bahasa, dan berpikir. Yang ketiga yaitu perkembangan psikososial, di mana itu terdiri dari emosi, kepribadian, serta hubungan antar motorik. Materi ketiga yaitu ciri-ciri profesi guru dan perkembangan siswa. Yang pertama itu jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh yang khusus. Yang ketiga itu jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Kemudian selanjutnya, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang selanjutnya, jabatan yang menentukan baku atau standarnya sendiri. Selanjutnya yaitu jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang terakhir yaitu jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat serta bisa dengan terjalin secara erat. Perkenalkan, nama saya Ridwan sekaligus pemateri terakhir. Materi terakhir yaitu mengembangkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Jeff Degraff dan Catherine mengatakan bahwa creative is core of all the competence
of your organization because creativity is what makes something better or new. Produk baru bersifat relatif, baru bisa bermakna sebagai hasil menyempurnakan, menambahkan, mengubah, mereposisi dari sesuatu yang ada sebelumnya sehingga sesuatu berubah menjadi lebih baik. Kemudian, apabila guru menggunakan konsep tersebut sebagai dasar pengembangan pembelajaran, maka masalah yang dihadapinya adalah bagaimana jika dalam berkegiatan dengan menggunakan cara yang berbeda dari sebelumnya, memilih cara melakukan sesuatu sehingga menghasilkan model berbeda dari yang sebelumnya. Konsekuensi dari guru memerlukan data atau fakta mengenai proses dan hasil belajar sebagai bahan perbandingan. Selanjutnya, data digunakan untuk menentukan indikator pembeda. Proses dan hasil belajar yang dijadikan bahan perbandingan pada prinsipnya dapat berasal dari produk siswa yang sama, internal sekolah maupun dari sekolah lain. Misalnya, dari sekolah yang mampu menghasilkan produk lebih unggul, membandingkan proses belajar dan hasil belajar dengan produk internal disebut benchmarking internal. Sedangkan, membandingkan dari proses dan hasil belajar dari luar disebut benchmarking eksternal. Kemudian, Jeff DeGraff dan Catherine mengelompokkan kreativitas sebagai berikut. Yang pertama itu ada namanya imajinatif. Yang kedua, penanaman modal atau invest. Yang ketiga, pembaharu. Dan yang keempat itu ada namanya penggagas atau inkubat. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.